meeting is being recorded. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul BioWafer IV-IVC. Pada yang terhormat Bu Rani Prabandari selaku dosen pengampu mata kuliah biofarmasetika, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dengan anggota kelompok dengan nama yang pertama ada saya sendiri Nurul Almuiza, dan yang kedua ada Candi Denis Prasetyo, dan yang ketiga ada Mas Herlan Budi Kusuma. Oke, baik, kita menuju ke poin yang pertama, yaitu ada definisi. Definisi dari BCS atau Biopharmaceutical Classification System, yaitu kerangka ilmiah untuk mengklasifikasikan senyawa obat berdasarkan kelarutan dalam air dan permeabilitas dalam usus. Kelarutan adalah suatu senyawa obat yang diklasifikasikan sebagai senyawa obat yang mudah larut jika kekuatan dengan dosis tertinggi dapat larut dalam 250 ml air atau kurang pada rentang pH 1 sampai 7,5 pada suhu 37 derajat atau sama dengan suhu tubuh. Jadi suhunya itu diibaratkan suhu tubuh. Yang kedua selanjutnya itu ada definisi dari IV-IVC. Definisi IV-IVC menurut USP dan VDA, yaitu yang pertama menurut USP, IV-IVC merupakan pembentukan hubungan yang rasional antara sifat biologis atau parameter yang berasal dari sifat biologis yang dihasilkan oleh bentuk sediaan dan sifat fisikokimia atau karakteristik bentuk sediaan yang sama. Yang kedua yaitu menurut Food and Drug Administration atau FDA, IV-IVC adalah model prediktif yang menggambarkan hubungan antara sifat in vitro dan bentuk sediaan dan respon in vivo. Secara umum, sifat in vitro adalah tingkat disolusi atau pelepasan obat, sedangkan respon in vivo adalah konsentrasi obat dalam plasma atau jumlah obat yang diabsorpsi. Yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi dan karakteristik dari obat Biopharmaceutical Classification System. Jadi klasifikasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada dari kelas 1. Obat pada kelas ini memiliki permeabilitas yang bagus, kecuali mereka tidak stabil pada saluran pencernaan atau jika obat melewati metabolisme pertama. Karena obat tersebut memiliki daya larut yang baik. Faktor keterbatasan untuk absorpsinya adalah waktu pengosongan gastrik atau pengosongan lambung. Contoh obat dari klasifikasi kelas 1 ini yaitu meliputi ada ketoprofen, naproxen, karbamazepin, propanolol, metoprolol, diltiazem, verapamil, dan salbutamol. Yang selanjutnya itu ada kelas 2. Kelas 2 meskipun memiliki permeabilitas yang baik, klasifikasi obat pada kelas 2 ini menunjukkan masalah daya larut, sehingga daya larut menjadi faktor keterbatasan pada absorpsi.
penggunaan formulasi yang bagus atau teknik farmaseutika seperti kompleksasi dengan siklodextrin atau pengurangan ukuran partikel di antara yang lain dapat mendukung daya kelarutan dan meningkatkan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati oral, tetapi daya kelarutan in vitro ini harus mencerminkan daya kelarutan in vivo yang sempurna. Contoh obat dari BCS kelas 2 ini yaitu ada phenytoin, danazol, ketoconazole, asam mefenamat, nifedipin, felodipin, nicardipin, dan nisoldipin. Nah, selanjutnya kelas 3, obat yang memiliki BCS kelas 3 ini obat yang memiliki daya kelarutan yang baik dan mengurangi permeabilitas, yang akhirnya dipertimbangkan faktor keterbatasannya untuk absorpsi. Contoh obat BCS kelas 3 yaitu ada acyclovir, alendronat, captopril, enalaprilat, dan neomycin B. Yang terakhir yaitu kelas 4, yang merupakan temuan yang paling menantang karena obat-obatannya menunjukkan masalah bioavailabilitas oral karena berkurangnya daya kelarutan dan permeabilitas. Contoh obat dari BCS kelas 4 ini yaitu ada clotaizid, furosemid, tobramycin, dan cefuroxim. Yang selanjutnya yaitu ada level korelasi in vitro, in vivo, permeabilitas obat. Yang pertama yaitu level korelasi ini dibagi menjadi 5 level. Yang pertama yaitu ada level A, yang merupakan tinjauan dari korelasi tingkat A, adalah untuk mengidentifikasi langsung hubungan antara data in vivo seperti tingkat disolusi in vitro untuk menentukan tingkat biofarmasi dari bentuk kesediaan. Korelasi A ini merupakan kurva disolusi in vitro yang berfungsi sebagai pengganti kinerja in vivo. Yang kedua yaitu level B, menggunakan prinsip-prinsip analisis momen statistik. Di level korelasi ini, rata-rata waktu disolusi in vitro itu dari produk tersebut yang dibandingkan dengan waktu tinggal in vivo atau rata-rata waktu pembubaran in vivo. Yang ketiga yaitu level C. Dalam tingkat ini, satu waktu pembubaran titik T50% atau T setengah, T90% dibandingkan dengan satu mean parameter farmakokinetik seperti AUC, Tmax, atau Cmax. Yang keempat ada level multiple C, yaitu suatu korelasi tingkat C berganda yang menghubungkan satu atau beberapa parameter farmakokinetik yang menarik, yang meliputi Cmax, AUC, atau parameter lainnya yang sesuai. Kemudian jumlah obat terlarut pada beberapa waktu poin dari profil disolusi. Titik ganda korelasi tingkat C ini dapat digunakan untuk membenarkan biowafer, asalkan korelasi telah didirikan atas seluruh profil disolusi dengan satu atau lebih parameter farmakokinetik. Yang terakhir ada level D. Level korelasi tingkat D merupakan urutan peringkat kualitatif analisis yang tidak terlalu berguna untuk tujuan pengaturan. Tingkat korelasi ini bukanlah tingkat korelasi formal, tetapi berfungsi sebagai bantuan dalam pengembangan formulasi prosedur pengolahan. Nah, selanjutnya yaitu ada sistematika pengembangan in vitro dan in vivo. Sistematika ini dibagi menjadi ketiga tahap. Tahap yang pertama yaitu in vitro, in vivo, retrospektif yang dirancang dari data uji in vitro dan uji in vivo dengan formulasi yang ditentukan dan memenuhi spesifikasi secara in vivo. Tahap yang kedua yaitu dimulai dengan pemahaman dan apresiasi yang baik tentang formulasi yang ditentukan dan karakteristiknya prospektif ditetapkan melalui studi prospektif in vitro in vivo yang jelas. Setelah
in vivo dan in vitro ditetapkan dapat digunakan untuk memandu perumusan siklus akhir formulasi dari optimalisasi proses. Tahap yang terakhir yaitu tahap 3, scale up pembuatan batch dan validasi proses yang berakhir pada pendaftaran persetujuan dan scale up pasca sampai persetujuan dan perubahan lainnya. Dalam tahap 3 ini dibutuhkan pemahaman tentang disolusi in vivo sebagai pengganti disolusi in vitro. Selain itu, dalam disolusi perlu dipertimbangkan konteks proses paralel dan sekuensial lainnya, misalnya permeabilitas, degradasi, dan transit. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Denis. Tempat dan waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bioavailabilitas pengembangan IVC, yaitu studi bioavailabilitas untuk pengembangan IVC harus dilakukan dengan jumlah subjek yang cukup mengkarakterisasikan kinerja produk obat yang diteliti. Produk referensi dalam mengembangkan IVC dapat menjadi larutan intervena, larutan oral, anabolus, atau produk pelepasan segera. IVC biasanya dikembangkan dalam keadaan puasa. Penyerapan obat dari saluran GL setelah konsumsi bentuk sediaan oral dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel in vivo untuk penentuan parameter in vivo yang dapat direproduksi dan konsekuensinya berguna dalam hubungan in vitro. Sangat penting bahwa variabel-variabel tersebut diidentifikasi. Next. Next, Mbak. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi IVC. Yang pertama itu adalah faktor stereokimia, yaitu karena stereoselektivitas enantiomer mungkin memiliki lebih dari satu afinitas terhadap reseptor. Hal ini menyebabkan perbedaan profil farmakokinetik dan farmakodinamik dari dua enantiomer obat yang sama. Dalam isi tersebut, data disolusi dari ResMed tidak akan berguna untuk pengembangan IVC. Jadi, pertimbangan stereoisme dalam IVC dapat memberikan hubungan yang lebih bermakna. Yang kedua yaitu first pass effect, yaitu mengurangi ketersediaan sistemik obat. Oleh karena itu, jumlah yang mencapai sirkulasi sistemik tidak akan sama dengan jumlah pelepasan obat dikit. Yang ketiga adalah efek makanan. Adanya makanan dapat mengubah profil disolusi obat. Oleh karena itu, menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan IVC. Adanya makanan dalam lambung mengubah pH, kekuatan ionik, level enzim, waktu pengosongan lambung. Dan selanjutnya yaitu ada review jurnal. Yang pertama yaitu adalah penentuan ekivalensi antar tablet salbutamol nama generik dengan merek dagang. Jurnalnya yaitu Farmasi UIN Alauddin Makassar. Dari volume 5 nomor 3 halaman 151 sampai 160. Pada tahun 2017, penulisnya Nurliyin Akib
Rifatul Mahmudah, dan WOOD Siti Subada pada tanggal 6 Juli 2022. Latar belakang dari jurnal ini merupakan unsur penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan. Obat generik terdiri atas yakni obat generik yang dijual memakai nama generik dan obat dengan merek dagang yang dijual dengan nama sesuai keinginan produsennya. Semisal salbutamol merupakan obat kelas 1 dalam sistem Biopharmaceutical Classification System, atau bisa disebut dengan BCS, yang memiliki tingkat absorpsi dan disolusi yang cukup tinggi. Pengujian bikovalensi salbutamol dapat dilakukan secara in vitro yang memiliki kolerasi dengan uji in vivo. Level A, pengujian in vivo dilakukan dengan metode disolusi dan faktor kemiripan. Tujuan penulis dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui penentuan ekuivalensi antar tablet salbutamol, nama generik, dan merek dagang. Dan pada metode penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang datanya diperoleh dari penelitian laboratorium dan didukung oleh studi pustaka, yang menggunakan metode pengujian disolusi tablet salbutamol, penentuan zat konsentrasi zat terlarut secara spektrofotometri UV, penentuan nilai bioavailabilitas relatif, dan analisis data hasil uji disolusi. Pada kali ini ada hasil penelitian, yaitu uji disolusi merupakan tahapan yang penting dalam menetapkan sifat disolusi suatu obat yang berada pada sediaan padat. Penelitian ini menggunakan alat tipe 2 atau metode Dayung, atau bisa disebut padel. Karena produk uji yang digunakan adalah tablet konvensional, bukan tablet salut. Medium yang digunakan adalah HCl 0,1 N dengan sampel berupa tablet salbutamol 4 mg. Nama-nama generik dan merek dagang. Kadar zat aktif terlarut dalam tablet A pada menit ke-5 sebesar 44,44%, kemudian meningkat pada menit ke-10 hingga mencapai 90,76% pada menit ke-30. Kadar zat aktif terlarut pada tablet merek B pada menit ke-5 sebesar 40,97%, kemudian meningkat pada menit ke-10 hingga mencapai 91,50% pada menit ke-30. Zat aktif terlarut dalam tablet generik pada menit ke-5 yaitu
Ya, saya akan melanjutkan yang tadi, yaitu profil ketiga tablet salbutamol telah memenuhi syarat USP XX 11 karena pada waktu 30 telah larut lebih dari 80%. Profil uji ekuivalensi secara in vitro untuk obat-obat BCS kelas 1 seperti salbutamol sulfat dapat diwakilkan dengan metode profil disolusi dan metode faktor kemiripan atau F2. Kolerasi level A menghasilkan kolerasi yang bagus antara pelepasan obat in vitro dan absorpsi obat in vivo, sehingga dapat dikatakan bahwa profil disolusi yang dihasilkan dapat dengan tepat menggambarkan proses absorpsi obat dalam tubuh. Dan nilai faktor kemiripan memperlihatkan bahwa kedua obat yang diuji memiliki ekuivalensi yang sama. Dapat disimpulkan dari review jurnal tersebut, yang pertama yaitu konsentrasi salbutamol sulfat terlarut tablet generik ketiganya memenuhi persyaratan disolusi, yakni lebih dari 80% zat aktif terlarut setelah 30 menit. Yang kedua yaitu pengujian bioavailabilitas relatif tablet salbutamol sulfat generik terhadap merek A sebesar 101,580 dan tablet generik terhadap merek B sebesar 105,275. Berdasarkan statistik, maka tidak ada perbedaan yang bermakna atau ekuivalen secara farmaseutik. Dan yang ketiga yaitu tablet salbutamol sulfat generik ekuivalen secara in vitro terhadap tablet merek A dan merek B dengan nilai faktor kemiripan sebesar 84,120 dan 74,271. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.